semuanya, selamat datang kembali di channel Cyber Odds. Di channel yang akan membahas seputaran mix parlay, handicap, over-under, dan juga single bet. Oke CS, hari ini aku sudah mempersiapkan 4 pertandingan buat kalian semua CS ku. Dari perempat final Liga Eropa yang mempertemukan Feyenoord melawan AS Roma, Manchester United melawan Sevilla, Juventus melawan Sporting Lisbon, dan yang terakhir Bayer Leverkusen melawan Union Saint-Gilloise. Oke CS ku, sebelum kita masuk ke pertandingan yang pertama, jangan lupa CS ku, bantu terus channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya CS ku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CS. Oke CS, tak perlu berlama-lama lagi, tak perlu banyak cerita lagi ya kan. Langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Feyenoord melawan AS Roma. Oke, kita lihat statistik dari kedua tim ini dulu CS ku. Dari Feyenoord ada 2 pemain yang dipertanyakan, sedangkan dari AS Roma ada 3 pemain yang tidak dapat bermain. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di sini Feyenoord di 5 laga terakhirnya berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, sedangkan AS Roma hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan saja, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan di laga head to head dari kedua tim ini, di sini hanya bertemu sebanyak 3 kali, yang dimenangkan AS Roma 2 kali CS ku, dan 1 berakhir draw. Oke, kita lihat saat Feyenoord bermain sebagai tuan rumah. Di sini saat Feyenoord bermain sebagai tuan rumah, dia berhasil memenangkan 4 kali pertandingan CS ku, sedangkan AS Roma saat bermain sebagai tim tandang hanya berhasil menang 1 kali. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di sini di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar ada 1/4, setengah, dan leg-legan. Dan di over-undernya ada 2 1/4, 2, dan 1 3/4. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Feyenoord saja CS dengan mengepur 1/4 bola. Dan di over-undernya aku lebih memilih untuk bermain di over 1 3/4. Karena di sini prediksi aku akan berakhir dengan skor 2-1 yang dimenangkan Feyenoord CS. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Manchester United lawan Sevilla. Kita lihat statistik dari kedua tim ini CS ku. Dari Manchester United ada 5 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Sedangkan dari Sevilla ada 1 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di sini Manchester United berhasil menang 4 kali CS, hanya 1 menelan kekalahan. Sedangkan Sevilla hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan di laga head to head dari kedua tim ini, di sini hanya bertemu sebanyak 4 kali CS, yang dimenangkan Sevilla sebanyak 3 kali, dan 1 kali berakhir draw. Oke CS, kita lihat Manchester United saat bermain sebagai tim tuan rumah. Di sini Manchester United belum pernah kalah CS saat bermain sebagai tim tuan rumah. Sedangkan Sevilla saat bermain sebagai tim tandang hanya berhasil menang 1 kali CS. Oke CS ku, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar, di sini ada 1 1/4, 1 setengah, dan 1. Sedangkan di over-undernya ada 2 3/4, 2 setengah, dan 3. Oke CS ku, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Sevilla saja CS dengan menahan 1,5 bola. Dan di over-undernya aku lebih memilih untuk bermain di under 3 saja CS ku. Karena di sini prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 1-0 ataupun 0-0 CS ku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Juventus melawan Sporting Lisbon. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini CS ku. Dari Juventus ada 1 pemain yang tidak dapat bermain dan 3 dipertanyakan. Sedangkan dari Sporting Lisbon ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS, Juventus berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Sporting Lisbon berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan hanya 1 berakhir dengan draw. Dan di head to head dari kedua tim ini, di sini hanya berjumpa sebanyak 3 kali CS. Dan di sini Juventus memenangkan 1 kali pertandingan, sedangkan Sporting Lisbon juga berhasil memenangkan 1 kali pertandingan CS dan 1 kali berakhir draw. Di sini antara Juventus dan Sporting Lisbon di head to headnya CS ku, di sini
nampaknya imbang CS-ku. Karena di sini sama-sama menang 1 kali. Oke CS, kita lihat Juventus saat bermain sebagai tim tuan rumah. Juventus saat bermain sebagai tim tuan rumah. Di sini kita lihat Juventus tidak pernah kalah CS. Hanya draw 1 kali saat bermain melawan Inter Milan. Sedangkan Sporting Lisbon saat bermain sebagai tim tandang juga tidak pernah kalah CS. Oke CS-ku, langsung saja kita ke pasaran handicap yang disediakan oleh Bandar. Di sini di pasaran handicap yang disediakan oleh Bandar ada setengah, 3/4, dan 1/4. Dan di over-undernya ada 2/4, 2, dan 2,5. Oke CS-ku, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Sporting Lisbon saja CS dengan menahan 3/4. Dan di over-undernya aku lebih memilih untuk bermain di over 2. Karena di sini prediksi skor aku akan berakhir dengan skor imbang atau 2-2 CS. Karena di sini CS, Juventus dan Sporting Lisbon ini sama-sama unggul CS. Sporting Lisbon saat bermain sebagai tim tandang itu tidak pernah kalah. Sedangkan Juventus saat bermain sebagai tim tuan rumah juga tidak pernah kalah CS. Dan di laga head to head dari kedua tim ini juga berakhir dengan imbang CS-ku. Tapi di sini aku lebih mengunggulkan Sporting Lisbon CS-ku. Karena di 5 laga terakhirnya Sporting Lisbon ini performanya sangat bagus CS. Karena itu aku lebih memilih Sporting Lisbon CS-ku. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan yang terakhir antara Bayer Leverkusen melawan Union Saint-Gilloise. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini CS-ku. Dari Bayer Leverkusen ada 4 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Sedangkan dari Union Saint-Gilloise di laga ini akan bermain dengan full squadnya CS. Dan di 5 laga terakhir dari kedua tim ini, di sini Bayer Leverkusen tidak pernah kalah sama sekali CS-ku. Sedangkan Union Saint-Gilloise juga tidak pernah kalah, berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan hanya 1 berakhir dengan draw. Oke CS, kita lihat Bayer Leverkusen saat bermain sebagai tim tuan rumah. Bayer Leverkusen saat bermain sebagai tim tuan rumah, di sini Bayer Leverkusen berhasil menang 4 kali CS dan hanya 1 menelan kekalahan. Sedangkan saat Union Saint-Gilloise bermain sebagai tim tandang, di sini hanya berhasil menang 1 kali CS. Oke CS, langsung saja kita ke pasaran handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar, di sini ada 1, 3/4, dan setengah. Dan di over-undernya ada 2, 3/4, 2,5, dan 3. Oke CS-ku, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Union Saint-Gilloise dengan menahan 1 bola. Dan di over-undernya aku lebih memilih untuk bermain di over 2,5. Karena di sini prediksi dari aku akan berakhir dengan skor 1-2 dimenangkan Union Saint-Gilloise CS-ku. Kenapa aku lebih memilih untuk bermain di Union Saint-Gilloise CS dengan menahan 1 bola? Karena di sini CS, aku menyarankan untuk bermain di amannya saja CS. Karena di sini Union Saint-Gilloise ini bermain dengan full squadnya CS. Aku yakin CS, Union Saint-Gilloise ini gak bakalan kalah dari Bayer Leverkusen CS. Walaupun Bayer Leverkusen di 5 laga terakhirnya performanya sangat bagus CS. Oke CS, sekian prediksi dari aku. Semoga prediksi dari aku bisa menjadi referensi buat kalian semua CS-ku. Kalau prediksi aku cocok dengan prediksi kalian, boleh kita gas sama-sama CS-ku. Kalau gak cocok, jangan digas CS-ku. Boleh kalian pilih-pilih dulu, jangan dipaksakan. Oke CS, kalau kalian mau tahu informasi lebih jelas seputaran bola ya kan, kalian bisa bergabung di grup WA aku CS. Selain dari channel YouTube ini, aku juga membagikan prediksi-prediksi terbaru di grup WA aku CS. Kalau CS ku ingin bergabung ke grupku CS, nanti kuletakkan nomor WA aku di kolom komentar atau kolom deskripsi. Oke CS ku, sebelum kita beranjak dari videoku ini, jangan lupa CS, bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya CS ku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CS. Oke CS, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Salam cuan.